gersang dan tandus. Bisa jadi itu yang langsung kebayang begitu ada yang nyebut nama Afrika. Tapi ternyata itu salah besar. Maroko buktinya. Lihat aja, terbentang di ujung utara Afrika, alam negara ini menampilkan sebaliknya. Hijau dan subur, asri juga indah. Semua jadi berkah bagi tanah kelahiran sang penjelajah Ibnu Battuta. Melengkapi pesona, Maroko pun punya warisan budaya istimewa. Kembali menikmatinya, kali ini kita ke Marrakesh. Berjuluk Kota Merah, ini yang jadi salah satu ikonnya, Masjid Koutoubia. Di belakang aku ini adalah Masjid Koutoubia, masjid yang paling gede di kota Marrakesh. Dibangunnya tahun 1957. Nah, nama Masjid Koutoubia sendiri ini sebenarnya berasal dari kata kutub yang berarti buku. Soalnya zaman dulu, di sekitaran masjid ini ada banyak banget pedagang yang menjual buku. Menara indah berdesain khas Maroko yang menjulang gak kurang 77 meter ini jadi ciri khasnya. Begitu banyak yang terpesona, bentuk menara ini bahkan jadi inspirasi dan diadaptasi dalam pembangunan sejumlah masjid di Spanyol. Juga beberapa kastil dan bangunan lain di Eropa Timur. Masih ada cerita lainnya. Masjid Koutoubia pernah direkonstruksi karena arah kiblatnya sempat keliru. Sampai sekarang, puing-puing sisa pemugaran masih bisa kita lihat di sekitarnya. Magnet Marrakesh lainnya, ini dia, Istana Bahia. Cantik namanya, cantik juga penampilannya. Makanya jadi sebutannya, Bahia, yang artinya jelita. Luas istana berikut taman di sekitarnya hampir sekitar 1 hektar. Di dalamnya ada 160 ruang yang masing-masing berhias mozaik yang berbeda-beda. Semua spesifik dan penuh makna. Selain berpola khas, sebagian besar ornamen bermotif flora. Selaras dengan harapan dan representasi akan keindahan. Arsitekturnya, ornamennya, bahkan filosofinya itu cantik banget. Gak heran kalau Istana Bahia ini adalah salah satu destinasi wajib untuk foto-foto di Maroko. Nah, aku juga pengen banget nih foto-foto di sini. Tapi sebelum itu, aku mau touch up dulu, biar gak kalah cantik sama si Istana Bahia ini. Udah cantik belum? Dan let's collect beautiful moments. Bahia Payais atau Bahia Palace mulai dibangun tahun 1894. Adalah sultan yang memerintah masanya. Istana Bahia kan emang dipakai buat umum ya, gitu, buat turis. Tapi ternyata tempat ini juga suka dipakai sebagai tempat menginapnya keluarga beserta Raja Muhammad ke-6 yang sekarang. Masih di Marrakesh, dan gak kalah cantiknya, sampai-sampai lihat deh. Gerimis pun gak ngehalangin antusiasme pengunjung buat lihat ke dalam. Yap, kita di Majorelle Garden. Thank you. Sekarang aku lagi mau masuk Majorelle Garden nih. Jadi, Majorelle Garden ini awalnya itu dibikin sama seorang orientalis gitu, asal Prancis, namanya Jacques Majorelle. Makanya namanya Majorelle Garden. Terus di tahun 1980, Yves Saint Laurent ngebeli Majorelle Garden ini. Terus sama dia ditambah-tambahin banyak tumbuhan-tumbuhan baru gitu. Yves Saint Laurent membuka Jardin Majorelle untuk menghormati karya besar Jacques Majorelle. Juga buat berbagi indah, serta sejuknya, layaknya oase di tengah terik Afrika. Sebagai botanical garden, taman punya banyak koleksi tanaman, yang jadi primadona, gak lain jenis flora khas Sahara. Salah satu keunikan dari Majorelle Garden ini adalah taman kaktusnya. Bagus banget buat spot foto, makanya
Banyak banget dari tadi aku ngeliat turis-turis pada foto. Kayak buat taruh di Instagram. Di Maroko emang banyak banget spot Instagramable. Dan Taman Majorelle udah pasti salah satu top listnya. 1, 2, nice. Welcome. Ke Marrakesh belum lengkap kalau belum ngintip yang namanya Jami Al Fna. Googling deh Marrakesh. Pasti potret tempat ini di antara yang bakal langsung muncul. Karena khas banget, menarik, dan asli. Suasananya manjain mata. Di Jami Al Fna ini kita juga bakal puas nikmatin hal-hal yang istimewa. Kayak yang satu ini. Halo. Jadi di Jami Al Fna ini salah satu atraksinya yang paling paling menarik nih. Ini dua ini Waterman. Kita bisa minta foto. Bentar nih bayar sih. Tapi seru-seruan sih oke banget. Thank you. Thank you very much. Terus keliling, soalnya masih banyak banget kekhasan dan keunikan lainnya. Nah, ini nih misalnya manusia karet. Juga yang ini. Bayar dulu. Jadi biasanya kalau yang main-main gendang gini tuh suku Amazigh, Berber. Namanya pasar, udah pasti Jami Al Fna ini tuh tempat yang tepat buat belanja. Mulai dari makanan, barang-barang khas, sampai hiasan, tinggal pilih aja deh. Bukan cuma buat cendera mata, mayoritas yang dijual di sini adalah komoditas yang memang biasa dibeli dan digunakan warga. Udah muter-muternya. Ini jadi cara yang paling pas buat menutup jalan-jalan di Jami Al Fna. Sore-sore kayak gini paling enak minum minti di atas rooftop sambil menikmati Jami Al Fna yang makin lama makin ramai ini. Eksotismenya kayaknya udah nggak usah ditanya lagi lah ya. Maroko juga punya sisi indah lainnya. Toleransi, saling menghormati, udah jadi budaya dan bagian hidup sehari-hari di sini. Negeri Seribu Benteng adalah julukan lain untuk Maroko. Alasannya karena di setiap kota emang banyak banget benteng peninggalan masa lalu yang sampai sekarang masih gagah berdiri. Di kota Rabat misalnya, benteng membentang 2 km lebih. Kasbah Udaya di tepi sungai Burekrek diantaranya. Kasbah Udaya ini sebenarnya adalah benteng pertahanan. Dibuatnya di bawah dinasti Muwahhidun di abad ke-12. Di dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Alawi, pada saat itu namanya Sultannya Yakub Al-Mansur, dia mengutus suku Arab namanya Udaya untuk mempertahankan kota ini, kota Rabat ini. Makanya kenapa namanya Kasbah Udaya? Keren banget gak? Dan yang paling keren lagi nih, di tahun 2012, tempat ini dapat status World Heritage atau warisan dunia. Di sekitar Benteng Udaya ada pemukiman warga. Khas banget ya, mengingatkan pada kota biru yang terkenal banget itu loh di Maroko. Tadi kan aku jalan-jalan nih dari tadi gerbang terus ke sini. Yang aku perhatiin ternyata rumah-rumah di Kasbah Udaya ini biru-biru gitu ya. Dari warna-warna catnya mengingatkan aku pada satu kota di Maroko namanya Chefchaouen, dan dia itu disebut sebagai kota biru. Nah ternyata Kasbah Udaya ini juga disebut sebagai mini Chefchaouen. Tetap ada bedanya tapi. Kalau di kota biru Chefchaouen, semua full warnanya biru. Di area Kasbah Udaya, umumnya bangunan hanya dicat separuh biru.
Kan tadi di awal aku bilang nih bahwa Kasbah Udaya ini sebenarnya adalah benteng pertahanan. Nah, tapi setelah Sultan Yakub Al-Mansur itu meninggal, Kasbah Udaya ini ditelantarkan ternyata. Lalu dialihfungsikan menjadi pemukiman orang-orang dari berbagai suku. Pertama misalnya ada orang Yahudi yang sempat kesini juga, lalu ada orang-orang Muslim dari Spanyol, Andalusia yang terusir dari Spanyol, terus dia bermukim di sini juga. Fakta bahwa dari dulu Maroko udah jadi rumah warga berbagai suku, berbagai agama, bikin pondasi kerukunan dan toleransi terbangun kuat. 99% warga yang menganut Islam. Islam juga merupakan agama resmi negara. Tapi pemerintah Maroko menjamin dan melindungi kebebasan beragama. Ini sebabnya rumah beribadah agama lain banyak berdiri di semua kota besar di Maroko. Umat berbagai agama pun sejak lama hidup rukun berdampingan. Di antara simbol nyata ada di kota Marrakesh. Ada yang menarik sebenarnya dari kota Marrakesh ini, yaitu masjid dan gereja letaknya itu depan-depanan. Nah, Masjid Gilis ini dan juga gereja Saint Martyr ini dijadikan oleh masyarakat kota Marrakesh sebagai simbol toleransi beragama. Rasa kagum sekaligus penasaran akan tasamuh atau toleransi antar umat beragama yang ada menuntun ketemu salah satu ulama. Pemuka agama Islam, Aziz El-Kobaiti Adrisi ini juga mendalami dan merupakan salah satu penggiat toleransi. How is it like the situation here? How is the Muslim living together, coexist with other minority groups? And this is due to the nature of Moroccan people. Who are very peaceful people. It's like Indonesian people as well. They are peaceful, they love peace, and they love each other, regardless of their color, regardless of their religion, regardless of their language. Now you cannot, if you go outside the streets, the old Medina, or wherever you go, you cannot make a difference between Muslims and non-Muslims. We are all together and we live in peace, and all the minorities enjoy the citizenship rights. Toleransi adalah pangkal dari harmoni. Sejatinya pun Islam pun menyiratkan hal ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Maroko dan Indonesia itu kalau peribahasa jauh di mata dekat di hati. Persahabatan udah terjalin sejak lama. Kalau ada di sini akan berasa deh nuansanya. Dan emang banyak juga buktinya. Selama aku di Maroko, yang aku sadari adalah orang Maroko itu kayak seneng banget sama orang Indonesia. Nah, setelah aku kulik-kulik, ternyata hubungan antara kedua negara ini cukup kuat. Salah satu tandanya adalah ini, ada Jalan Soekarno di kota Rabat di Maroko. Jalan Soekarno ini diresmikan di tahun 1960 oleh Raja Muhammad V pada saat itu sebagai tanda terima kasih kepada Presiden Soekarno karena sudah menyelenggarakan KTT Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Dan Presiden Soekarno adalah presiden pertama di dunia yang mengunjungi Maroko setelah Maroko merdeka di tahun 1956. Gak hanya diabadikan sebagai nama jalan, ada lagi keistimewaan lain wujud persaudaraan ini, yaitu warga negara Indonesia bebas masuk Maroko tanpa visa. Bebas visa berlaku untuk kunjungan maksimal 3 bulan. Sebaliknya, negara kita juga menyematkan nama kota terbesar di Maroko, Casablanca, sebagai nama jalan di ibu kota negara, di Jakarta Selatan tepatnya. Familiar dong sama namanya? Persahabatan Indonesia-Maroko pastinya nggak lepas dari kedekatan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dengan Raja Maroko, Muhammad V. Nah, ini mausoleum atau monumen pusaranya. Di belakangku ini nih, makamnya Raja Muhammad V.
Muhammad V adalah sosok raja yang dihormati banget. Karena berkat jasanya juga, Maroko merdeka dari penjajahan Perancis. Makanya, prasasti untuk mengenangnya dibuat sangat istimewa. Dari luar megah, bagian dalamnya pun gak kalah mewah. Pusara Raja Muhammad V ini berada tepat di tengah bangunan, berdampingan dengan makam dua putranya, Raja Hasan II dan Pangeran Abdullah. Hasan Tower yang ada di depan museum ini pun gak kalah indahnya. Menara jadi saksi biru kejayaan dinasti Maroko tempo dulu. Hasan Tower ini tadinya itu dibangun tahun 1195 oleh Sultan Yaqub Al-Mansur. Awalnya ingin dijadikan menara masjid terbesar di Maroko. Begitu juga menaranya itu harusnya jadi yang paling besar juga. Tapi di tahun 1199 Sultan Yaqub Al-Mansurnya meninggal. Akhirnya pembangunannya dihentikan. Jadi sekarang dia cuma jadi tempat wisata aja. Nah tapi oleh Raja Hasan II akhirnya dibangunlah masjid di sebelah sana dan ada makam Muhammad V. Kompleks Hasan Tower nggak pernah sepi dari wisatawan. Area juga biasa jadi tempat berkumpul warga, termasuk pelajar Indonesia yang sedang belajar di Maroko. Halo, Assalamualaikum. Ini Indonesia di luar negeri ada PPI gitu-gitu ya, terus acaranya banyak. Nah kalau anak-anak Indonesia di Maroko biasanya ngapain aja sih? Karena Indonesia di sini terkenal kaya budayanya, mungkin kita lebih ke memamerkan budaya kita di sini. Kayak kita bikin hari kebudayaan di kampus-kampus. Beberapa kali PPI udah ngadain acara ini gitu. Ya kalau bisa lebih baik lagi ke depannya dan lebih banyak tempatnya kayaknya itu oke sih. Terus untuk kegiatan yang berhubungan sama orang lokalnya sendiri, orang Marokonya sendiri, ada nggak sih kalian? Kita ngadain baksos. Jadi kita mengumpulkan dana dari kita, nyari-nyari juga sih ke tempat lain, terus kita beliin bahan panganan sama kita ngumpulin baju-baju bekas kita. Kita kasih ke mereka, ke panti sosial yang kebetulan tahun ini ada di Rabat. Setiap tahun, pemerintah Maroko memberi sedikitnya 15 kuota beasiswa untuk pelajar Indonesia. Dan yap, lewat berbagai kegiatan para pelajar ini misalnya, tali persahabatan dua negara terus dirajut. Bersahabat itu baik, Rasulullah sendiri pernah menyiratkan ketika ditanya seperti apakah teman baik itu. Jawabnya, teman baik adalah dia yang membantumu untuk selalu mengingat Allah. Sahabat akan mengingatkanmu ketika kamu melupakan Allah.